Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat belajar matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Ini untuk kelas 11 SMK ya. Logika matematika yang akan dibahas pada video kali ini cuma 3, tapi sebenarnya ada 5, yaitu pernyataan, yang kedua negasi, yang ketiga kalimat majemuk, yang keempat converse, inverse, dan kontraposisi, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan, negasi, dan kalimat majemuk. Oke, langsung aja. Yang pertama, pernyataan. Pengertian pernyataan atau pernyataan juga bisa disebut dengan kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus dua-duanya. Maksudnya gimana sih? Jadi suatu kalimat yang mengandung arti benar atau arti salah. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu 10 adalah bilangan genap. Bener apa salah? 10 adalah bilangan genap. Bener ya? 10 itu bilangan genap, yaitu pernyataan bernilai benar. Kemudian yang nomor 2, berapa usiamu sekarang? Nah, ini nilainya benar atau salah? Nggak punya nilai kebenaran ya, artinya ini bukan pernyataan. Kemudian yang nomor 3, Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Coba cek, ibu kota provinsi Jawa Timur itu apa? Yes, Surabaya. Jadi yang nomor 3 ini pernyataan tapi bernilai salah. Bisa ya membedakan antara pernyataan dan bukan pernyataan. Kemudian yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Jadi kalau kalimat terbuka ini ya, itu pasti mengandung variabel. Apa sih variabel? Variabel ya misalkan kayak huruf gitu ya, yang mengandung arti gitu misalkan. Jadi misalkan yang pertama, A terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, A-nya ini apa? A-nya kan belum jelas ya. Jadi A-nya ini yang disebut dengan variabel. Nih, kalimat terbuka tersebut dapat menjadi pernyataan yang benar jika A diganti dengan kota Surabaya. Maksudnya begitu. Jadi kita akan mencari A-nya apa gitu kan. Jadi A-nya itu misalnya Surabaya. Kemudian yang nomor 2, X itu bilangan bulat. Nah, kalimat terbuka dapat menjadi pernyataan benar jika diganti dengan angka 5 misalkan. Boleh 5, 6, 7, 8 karena kan termasuk dalam bilangan bulat gitu ya. Pokoknya perbedaannya kalau kalimat terbuka itu pasti mengandung unsur variabel. Next, yang kedua, negasi atau ingkaran. Negasi disebut juga dengan ingkaran, penyangkalan, peniadaan, atau bisa disebut dengan kalimat negatif ya. Negasi dari pernyataan dinotasikan atau dibaca dengan bukan dan tidak benar. Nah, kata-kata bukan dan tidak benar ini merupakan kalimat negatif. Kemudian jika bernilai benar maka negasinya bernilai salah. Kemudian jika bernilai salah maka negasinya bernilai benar. Intinya kebalikannya. Gitu ya, cukup mudah untuk negasi. Tabel kebenarannya. Misalkan P-nya itu atau pernyataannya itu benar. Berarti negasi P-nya atau kebalikannya, lawan kata benar adalah salah. Sedangkan kalau S itu salah, negasinya maka benar. Sebagai contohnya yaitu P-nya itu 4 adalah bilangan genap. Berarti negasi P-nya 4 bukan bilangan genap. Tadi kan boleh pakai bukan atau tidak benar. Kalau pakai kata-kata tidak benar artinya tidak benar 4 adalah bilangan genap. Pokoknya
kebalikannya. Kalau 4 bilangan genap berarti kebalikannya 4 bukan bilangan genap, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Edi sedang belajar matematika. Kebalikannya apa berarti atau kalimat negatifnya? Yes, yaitu Edi tidak sedang belajar matematika. Yang berikutnya yaitu pernyataan majemuk. Jadi pernyataan majemuk itu yang pertama ada konjungsi. Konjungsi itu jadi konjungsi merupakan pengertian konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Jadi simbol ini itu bacanya dan, gitu ya. Dua pernyataan yang dinyatakan dalam bentuk konjungsi dapat disebut konjungsi atau dibaca dan. Kemudian pernyataan disebut juga sebagai pernyataan kognitif dan masing-masing P serta Q disebut dengan komponen atau sub pernyataan. Kata prakit dan seringkali berarti kemungkinan atau lantas atau lalu, jadi nggak hanya dan gitu, cuman yang sangat sering dipakai yaitu dan, tapi ada kemungkinan yaitu menggunakan kata-kata kemungkinan, kemudian lantas atau lalu. Kemudian konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Kemudian kata-kata yang membentuk konjungsi selain dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, walaupun. Jadi nggak cuma dan ya, cuman yang sering digunakan itu dan, maka selain dan ada kata-kata berikut ini. Oke, yang dimaksud tadi konjungsi itu bernilai benar jika semuanya benar. Maksudnya gimana sih? Kita lihat tabel kebenarannya. Jadi cara membuat tabel kebenaran adalah kita akan membuat 4 pernyataan ya, yaitu ada benar salah dengan dua pernyataannya itu P sama Q. Kemudian masing-masingnya dikasih 4. Jadi cara buatnya adalah pertama P itu kalau 4 bagi 2, BB kemudian SS gitu ya, atau benar salah. Kemudian kalau Q-nya itu selang-seling BS gitu ya. Jadi langkah pertama kita akan mencari dulu negasi dari P. Berarti kan kalau negasi P dari benar maka salah maka salah maka benar, salah maka benar, gitu ya. Kemudian negasi Q-nya pasti kalian juga tahu ya, mudah ya, sama aja ya. Nah, dan P dan Q atau P konjungsi Q. Jadi kalau konjungsi P dan Q, lihat nih, yang bernilai benar hanya yang di atas. Apa yang di atas? Silahkan cek di sini. Bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Buat konjungsi ingat bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Selain itu maka bernilai salah. Kemudian ini negasi P dan Q, artinya kebalikannya dari ini. Negasinya benar maka ininya salah dan kebalikannya. Kemudian yang kolom terakhir ini negasi P. Jadi gini, kalau negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Jadi dikalikan negasi, cuman ini kan konjungsi ya, dan itu kalau dikalikan dengan negasi maka menjadi atau disjungsi. Apa sih disjungsi? Yuk kita bahas nanti ya. Oke, berikutnya konjungsi, mas contoh soalnya ya. Carilah nilai kebenaran konjungsi untuk pernyataan di bawah ini. Pernyataan pertama yaitu Kuala Lumpur berada di Malaysia. Pernyataan tersebut bernilai benar ya. Kemudian Bandung berada di Malaysia. Bener nggak? Salah ya. Oke, jawab P dan Q-nya.
Kuala Lumpur berada di Malaysia dan Bandung berada di Malaysia. Coba kalian pahami. Bener nggak kalimat ini? Salah ya, karena di sini ada kata-kata dan. Nggak, kalau yang ini pertama benar, Kuala Lumpur berada di Malaysia dan Bandung berada di Malaysia. Nah, Bandungnya ini salah. Berarti kalau seperti ini, pernyataan tersebut atau kalimat ini bernilai salah, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut ini. Tono adalah siswa yang rapih. Bener ya pernyataannya. Kemudian Mira diberi hadiah. Bener juga ya. Jadi negasi P dan negasi Q adalah, pertama kita cari negasi P-nya berapa. Negasinya P-nya apa? Jadi negasi P-nya adalah nih, Tono adalah siswa yang tidak rapih. Karena lawan kata rapih itu tidak rapih. Dan Mira tidak diberi hadiah. Jadi gitu ya. Ini kan Mira diberi hadiah, maka negasinya Mira tidak diberi hadiah. Gitu ya. Jadi kalau sama-sama salah, karena benar negasinya salah, kemudian benar negasinya salah, artinya kan pernyataannya sama-sama salah. Jadi pernyataan ini atau kalimat ini bernilai salah karena nggak sesuai dengan kebenarannya. Gitu ya. Lanjut, yang kedua yaitu disjungsi. Pengertian disjungsi, jika pernyataan P dan Q dihubungkan dengan kata penghubung atau, jadi disjungsi itu atau ya, maka pernyataan P dan Q disebut disjungsi. Jadi ketika ada dua pernyataan kemudian dihubungkan dengan kata-kata atau berarti nanti itu disebut dengan disjungsi yang dinotasikan dengan P atau Q. Ini dibaca P atau Q ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kata atau itu tidak selalu sama artinya. Kemudian tabel kebenaran disjungsi. Cara membuat P dan Q-nya sama ya, kemudian negasinya juga sama. Kemudian P atau Q-nya. Nah, perbedaannya dengan yang tadi yang konjungsi, kalau konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar, maka benar. Sedangkan kalau disjungsi itu bernilai salah, lihat yang di bawah nih. Itu bernilai salah ketika pernyataan P salah dan Q salah. Jadi ketika dua pernyataannya salah, maka disjungsinya itu bernilai salah, gitu ya. Kemudian kolom yang ini yaitu ingkaran dari P atau Q-nya. Jadi ini ingkarannya atau kebalikannya. Kemudian kolom yang terakhir yaitu negasi P atau Q. Nah, dibalik ya. Kalau tadi dan dikalikan ingkaran maka menjadi atau, kalau sekarang atau dikalikan ingkaran maka menjadi dan, gitu ya. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka disjungsi bernilai benar. Artinya kalau ada yang benar, benar. Nah, tapi jika bernilai salah keduanya, lihat nih kolom yang terakhir, P dan Q-nya salah keduanya, maka disjungsinya juga bernilai salah. Lanjut, contoh soal disjungsi. Tentukan nilai kebenaran P atau Q untuk pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Jakarta ibu kota Indonesia. Benar ya? Benar. Kemudian Surabaya berada di Jawa Timur. Benar juga. Jadi, P atau Q-nya Jakarta ibu kota Indonesia atau Surabaya berada di Jawa Timur. Jadi benar ya. Ini karena kedua-duanya benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan ingkaran dari pernyataan di bawah ini. Jakarta adalah kota besar di Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Atau terletak di Pulau Jawa. Nah, kalau ingkarannya, ingat tabel kebenaran yang tadi,
Kalau ingkarannya maka ini kan nih, dari Jakarta adalah kota besar di Indonesia. Ini kan pernyataan pertama ya. Kemudian atau terletak di Jawa Timur. Berarti kan harus negatif dan terus negatif atau ingkarannya. Jadi Jakarta bukan kota besar di Indonesia. Yang awalnya atau karena ingkaran atau negasinya maka menjadi dan tidak terletak di Pulau Jawa. Di sini juga memakai tidak karena dinegasiin ya, gitu. Kemudian yang B, dua garis saling sejajar atau saling berpotongan. Sama kayak yang di atas, berarti dua garis tidak saling sejajar dan tidak saling berpotongan. Yang ketiga, implikasi. Pengertian implikasi, dua pernyataan P dan Q yang digunakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat dan dilambangkan dengan sebagai P tanda panah ini kalian baca maka P maka Q. Sedangkan pernyataan P maka Q disebut pernyataan implikatif atau kondisional. Ini dibaca jika P maka Q ya. Kemudian P jika hanya jika Q atau P berimplikasi Q asal saja P. Jadi itu cara membaca implikasi, tapi lebih mudahnya yaitu jika P maka Q. Kemudian tabel kebenaran implikasi. Nah, tadi harus diingat-ingat setiap tabel kebenaran. Kalau yang pertama itu konjungsi. Konjungsi itu keywordnya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Kemudian kalau disjungsi itu bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Dan yang ini implikasi. Implikasi saya akan mengasih keywordnya biar lebih mudah. Keywordnya adalah, lihat nih, bernilai salah itu jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, yaitu BS. Kalau implikasi BS maka S, maksudnya yang pertama benar, yang kedua salah maka salah. Selebih itu semuanya benar, gitu ya. Nah, ini implikasi bernilai salah jika P benar dan Q salah. Selain itu bernilai benar, itu implikasi. Kemudian ini adalah negasi dari implikasi ini. Kemudian P dan negasi Q ini apa? Nah, ini adalah hasil atau persamaan dari negasi P maka Q. Jadi nilai negasi P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q, gitu ya. Contoh soal implikasi. Tentukan nilai kebenaran dari P maka Q untuk pernyataan berikut ini. Yang pertama, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan tersebut benar. Yang kedua, Andi dapat belajar di mana saja. Benar juga ya. Oke, jawab P maka Q-nya jika. Nah, kan tadi kan jika maka awal kalimat kita kasih jika. Jadi jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Oke, contoh yang ketiga yaitu implikasi. Seperti ini ya. Contohnya itu, tentukan nilai kebenaran dari P maka Q untuk pernyataan berikut ini. Yang pertama, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan tersebut bernilai benar ya. Kemudian Andi dapat belajar di mana saja, dan pernyataan ini juga benar juga ya. Jawab jika P maka Q-nya itu, nah jika. Jadi di awal kalimat itu dikasih kata jika. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, karena menghubungkan kalimat yang Q dikasih penghubung maka. Makanya di sini jika maka Andi dapat belajar di mana saja. Gitu ya. Karena kedua pernyataan tersebut bernilai benar, maka implikasinya pun bernilai benar. Bisa ya, pokoknya kalau implikasi dikasih awalan jika dan penghubung maka.
Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan ingkaran dari implikasi berikut ini. Jika turun hujan, maka aku tidak datang. Implikasinya adalah hujan turun dan aku datang. Karena implikasi P maka Q tadi itu kan P dan negasi Q. Nah, karena di sini Q-nya itu aku tidak datang, maka negasinya menjadi aku datang atau kebalikannya ya. Kemudian yang kedua, jika bukan kamu maka dia. Berarti bukan kamu dan bukan dia. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ingkaran dari implikasi itu negasi P maka Q itu ingkarannya sama dengan P dan negasi Q. Gitu ya, diingat-ingat ya. Berikutnya biimplikasi. Pengertian biimplikasi yaitu biimplikasi juga mempunyai dua arah ya. Maksudnya biimplikasi itu mempunyai dua arah karena gabungan implikasi yang bolak-balik. Kata penghubungnya adalah jika dan hanya jika, berimplikasi P jika dan hanya jika Q. Jadi bacanya gitu. Dapat ditulis dengan tanda panah dua arah atau bolak-balik ya. Ini namanya biimplikasi, yaitu menggunakan penghubung jika dan hanya jika. Langsung ke tabel kebenarannya. Jadi kalau diingat-ingat kembali, yang pertama tadi kan konjungsi. Konjungsi itu keywordnya bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Kemudian bernilai salah selain itu ya. Kemudian kalau konjungsi itu bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Dan kalau implikasi itu bernilai salah jika pernyataan pertama benar, yang kedua salah, atau BS sama dengan S itu implikasi. Sedangkan kalau biimplikasi itu bernilai benar kalau keduanya benar atau keduanya salah. Nih silakan dilihat di sini. Nih P biimplikasi Q berarti bernilai benar ketika keduanya benar, dan bernilai benar juga jika keduanya salah. Jadi kalau P benar Q benar itu nanti hasilnya benar, kalau P salah Q salah itu juga hasilnya benar, itu biimplikasi, dan selain itu bernilai salah. Soal biimplikasi, tentukan biimplikasi pernyataan berikut ini. P 30 kali 2 sama dengan 60. Bener ya. Kemudian Q-nya 60 adalah bilangan ganjil. Salah ya. Oke, maka P biimplikasi Q-nya adalah 30 kali 20 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Kan nggak mungkin ya, harusnya di sini 6 harusnya kalau memang harus benar, di sini harus semua benar. Atau kalau memang biar di sini pernyataan bernilai benar, maka harusnya 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 itu bilangan genap. Kalau di sini genap pasti pernyataannya bernilai benar, karena di sini yang pertama benar dan yang kedua salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan ingkaran dari biimplikasi tersebut. Nah, ingkarannya tadi lumayan panjang ya rumusnya ya. Aku bahagia jika dan hanya jika kamu di sampingku. Kemudian maka ingkarannya, aku bahagia dan kamu tidak di sampingku, atau aku tidak bahagia dan kamu tidak di sampingku. Jadi tadi ingkaran dari P biimplikasi Q, maka di sininya P dan negasi Q dikurungin ya, atau negasi P dan Q. Gitu ya, lumayan panjang, makanya dihafalkan biar lebih mudah dalam mengerjakan soal. Gitu ya.
Oke, cukup sekian materi kali ini. Bila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.